Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, selamat sore. Sore juga, Bu. Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Elza Vidya. Oke, sehari-harinya dipanggilnya siapa? Elza aja, Bu. Oke, Elza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Elza ini tinggal di mana? Di Bandung, Bu. Oh, Bandung, di daerah mana di Bandungnya? Di daerah Dago, Bu. Oke, daerah Dago. Kalau boleh tahu Elza ini kelahiran tahun berapa? 2007. Oh, 2007 berarti masih sekolah ya? Iya, Bu. Sekolah kelas berapa? Sekarang kelas 12. Oh, kelas 12 berarti bentar lagi mau lulus dong. Iya, Bu. Nah, Elza di sini menghubungi ibu ada apa, Za? Mau konseling, Bu. Oke, mau konseling ya. Sebelumnya di sini Elza udah tahu belum apa itu konseling? Konseling itu semacam tempat curhat kalau lagi ada masalah, Bu. Betul sekali. Namun gambaran umumnya dari konseling itu sendiri yaitu suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang yang berkompeten di bidang tersebut, seperti guru BK atau konselor. Nah, di sini Ibu sebagai guru BK dan Elza sebagai konselinya. Nanti di sini Ibu akan mendorong Elza untuk menyadari masalah yang sedang Elza alami, juga membantu Elza untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini kita akan mencari dan menemukan solusi atas permasalahan yang Elza alami. Gitu ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya Elza di sini udah pernah melakukan konseling belum? Belum, Bu. Ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Kalau Elza di sini datangnya atas inisiatif sendiri atau ada yang merekomendasikan? Kalau saya sendiri itu direkomendasi sama temen, katanya kalau punya masalah mending ke konseling aja daripada aku kamu mending mendem gitu, Bu. Oke, kalau gitu oh, kalau gitu sebelum kita masuk konseling tadi Elza bilangnya atas rekomendasi teman ya. Oke. Jadi sebelum masuk ke proses konseling, Ibu mau ngasih tahu dulu sedikit tentang asas-asas yang ada di dalam konseling. Karena di dalam konseling ini kita tidak sembarang ya mengadakannya. Jadi ada asas-asas yang perlu dipahami, yaitu ada asas kerahasiaan, di mana di sini Elza tidak perlu takut ya untuk menceritakan permasalahan yang ada yang sedang Elza alami. Karena di sini Ibu akan merahasiakan segala data, keterangan, dan percakapan kita pada sore hari ini. Berarti aman-aman aja ya, Bu, kalau saya cerita. Betul sekali. Jadi kamu nggak usah khawatir cerita kamu akan diketahui oleh orang-orang di luar. Jadi aman-aman aja kalau kamu bercerita di sini karena datanya akan sangat-sangat dirahasiakan, tidak akan diberitahukan ke sembarang orang gitu ya. Ya, Bu. Jadi ibu harap di sini Elza dapat leluasa menceritakan permasalahannya tanpa merasa takut. Nah, nah, Elza di sini datangnya. Nah, Elza di sini, oke. Sebelum masuk ke kegiatan inti, di sini ibu mau menyepakati waktu konseling kita terlebih dahulu. Jadi untuk waktunya itu sekitar 30 menit. Bagaimana? Apa Elza sepakat? Baik, Bu, sepakat. Oke, kalau gitu em, kita mulai ya selama
30 menit ke depan. eh, di sini saya akan mencoba membantu Elza untuk menemukan solusi atas permasalahannya gitu ya. Baik, sebelumnya mungkin ada perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang mengganggu Elza yang akhir-akhir ini Elza rasakan. Kalau saya akhir-akhir ini lebih ke bingung, campur sedih sih, Bu. Jadi kayak campur-campur gitu, Bu, perasaan saya gitu. eh Sedih sama bingung ya. Iya, Bu, iya. Kira-kira apa yang membuat Elza berada di fase sedih atau bingung ini? Jadi saya tuh punya teman, Bu, di lain sekolah. Kita udah temenan dari awal SMP. Terus saya tuh merasa selalu ketinggalan gitu, Bu, sama dia. Dia udah jadi orang, dia sering ikut lomba. Terus dia juga udah jadi duta, seperti duta literasi sewaktu SMP. Kemarin juga abis menang duta genre gitu. Jadi saya merasa kayak cuma jadi yang melihat saja gitu. Jadi nggak bisa kayak berada di posisinya gitu. Selalu mikir aku nih jadi apa sih gitu. Apa aku ini emang nggak bisa gitu, Bu. Oke. Jadi inti permasalahannya itu Elza ini merasa eh, insecure dengan temannya tadi ya, merasa rendah diri karena melihat prestasi temannya Elza tadi gitu ya. Iya, Bu. Jadi bisa kita tetapin dulu untuk tujuannya, yakni adalah membantu Elza tadi untuk lebih merasa percaya diri lagi dan bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan diri Elza. Mungkin Elza juga bisa ceritain kira-kira apakah sama ini Elza juga mengikuti kegiatan seperti temannya Elza tadi? Kalau saya juga ikut, Bu. Kebetulan kita sering ikut lomba bareng, seperti lomba genre kemarin. Tapi saya tuh sering kebagian kalahnya, Bu. Ketimbang menangnya kalau sama dia. eh, ya awalnya saya nerima-nerima aja. Makin lama saya tuh mikir kayak kok merasa ketinggalan banget gitu. Jadi bikin saya merasa udahlah gak usah ikut lomba lagi kalau ada dianya. Kalaupun ikut paling ikut yang dimana dianya nggak ikut lomba itu, Bu. Jadi kalau dia ikut saya lebih memilih nggak dulu deh gitu. Pasti nanti dia lagi yang menang dan itu bikin saya sedih dan merasa insecure sih, Bu. Oh, temen Elza ini temen deket atau temen sekelas? Temen deket, Bu. Jadi aku sama dia itu udah temenan sejak awal masuk SMP dan sekelas juga. Namun sekarang nggak sekelas, Bu, di SMK ini. Jadi ya bisa dibilang sahabat lah gitu. Oke, lomba yang sering Elza ikuti bareng sama temennya ini tadi lomba apa aja? Lomba duta itu sih, Bu. Apa, oh lomba duta. Apa ada lomba lain yang diikutin selain lomba duta tadi? Beberapa bulan yang lalu saya mengikuti lomba poster, Bu, tapi teman saya tadi ternyata ikut juga. Jadi saya kedapatan bagian kalahnya lagi gitu, Bu. Saya gagal gitu, Bu. Oke, tapi menurut saya sejauh ini Elza udah bagus ya, udah mau mencoba berani untuk mengikuti lomba. Menurut saya Elza udah hebat karena nggak semua orang kan bisa seberani Elza. Mungkin ada beberapa orang juga pengen banget ikut lomba seperti lomba duta tadi, tapi mereka itu nggak berani. Jadi mereka nggak punya keberanian atas dirinya sendiri gitu.
Ya Bu, saya di sini selalu berani untuk mencoba walaupun saya tahu akan hasilnya. Itu selalu gagal gitu. Ya oke, jadi di sini Elza nggak perlu merasa rendah diri ya, atau merasa insecure atas hasil yang diperoleh. Walaupun itu sulit ya untuk tidak merasa seperti itu. Namun sejauh ini Elza udah hebat sih. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Nah, Elza biasanya kalau lagi merasa down atau sedih karena gagal lomba itu apa yang Elza lakuin? Misal cerita sama teman atau memilih untuk mendem? Kalau saya lebih suka untuk menulis aja sih Bu. Kayak di buku diary gitu. Soalnya kalau cerita sama teman takutnya gak amanah gitu, malah disebarin kemana-mana. Jadi saya lebih memilih self healing dengan jalan-jalan atau menonaktifkan sosmed kayak gitu Bu untuk membatasi diri dengan orang lain gitu. Oke, jadi Elza itu suka nulis diary gitu ya untuk Ya, meng- untuk ngungkapin perasaannya. ya benar Bu. Baik. Kalau misalkan nih ya, perasaan yang ada di diri Elza seperti masalah-masalah yang ada di diri hilang, misalnya masalah-masalah tadi hilang, kira-kira solusi yang Elza terapkan untuk menghilangkan rasa sedih ini gimana? Kalau saya itu misalkan pikiran dan masalah saya itu hilang, tentu saya akan semangat, lebih semangat lagi, Bu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut hal yang baru. Daripada saya terus sedih gitu kan, ketika saya mendapatkan kesempatan untuk lebih baik gitu, kenapa enggak gitu sih, Bu? Jadi sebisa mungkin saya untuk cepat bangkit, mencoba lomba-lomba lagi atau aktivitas-aktivitas lainnya lagi gitu. Oke, Elza bilang tadi kalau rasa sedih hilang, Elza akan mencoba untuk bangkit gitu ya. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan Elza udah bangkit, apa dampak yang mengikuti perasaan? Misalkan respon dari orang lain, respon dari orang tua, atau dari teman terdekat. Kira-kira melihat Elza bangkit itu menurut Elza apa respon mereka? Kalau mereka sih tentunya pasti senang ya Bu. Dan saya juga sedih itu biasanya di rumah. Jadi orang tua saya pasti ikut sedih juga kalau saya terus-terusan seperti ini. Mungkin dengan perubahan ini orang tua saya pasti akan semangat dan bangga terhadap diri saya. Dan mereka juga pastinya akan selalu mendukung saya apapun kegiatan atau lomba yang saya ikuti lagi. Oke, pemikiran yang sangat bagus sekali ya, Elza. Iya Bu, terima kasih. Nah, jadi Elza udah punya gambaran belum? Kira-kira gimana untuk mengubah rasa sedih itu? Tadi kan Elza kan udah mencoba untuk bangkit kan? Nah, kira-kira gimana gambaran? eh Kira-kira Elza udah punya gambaran belum untuk mengubah rasa sedih ini biar menjadi bangkit lagi? Kalau saya selama ini lebih ke kayak mikirin statement kayak ya udahlah semua orang itu punya jalannya masing-masing. Kita tuh nggak harus balapan sama orang lain. Semua orang punya garis start dan finishnya masing-masing. Kita nggak boleh nyamain diri diri sendiri sama orang lain gitu. Jadi itu sih Bu yang akhir-akhir ini akhirnya pelan-pelan saya terapin meskipun itu kadang ke distract gitu. Meskipun itu kadang ke Wow, distract. oke, bagus bagus. Pemikiran yang sangat keren ya. Namun, Ibu mau tanya, kalau misalkan nih di tengah-tengah jalan, Elza punya hambatan saat mengimplementasikan statement yang Elza sebutkan tadi. Kira-kira ada nggak solusi cadangan buat Elza terapin gitu ke depannya, selain solusi tadi?
Hmm, Kalau saya sih mikirnya gini, Bu. Saya akan ingat-ingat lagi gimana saya mulai. Mungkin di tengah jalan, gak apa-apa kalau saya merasa sedih dan pengen nyerah aja kalau rasa semangat ini menurun. Tapi saya ingat-ingat lagi tujuan saya itu sebenarnya apa gitu, Bu. Masa udah sejauh ini mau berhenti itu, saya mikirnya gitu. Jadi mending saya berpikiran positif dengan bangkit kembali dan lanjutin pelan-pelan. Oke, bagus sekali ya. Benar, jadi setiap orang itu contohnya itu seperti Elza ini harus tetap punya pemikiran yang positif ya, walaupun kadang rasa sedih itu di dalam diri sering datang dan bikin diri sendiri itu merasa overthinking sendiri gitu ya. Iya Bu, semoga saya tetap bisa berpikiran yang positif. Nah, kira-kira kalau di rating nih, Elza tuh udah sejauh ini udah merasa leganya tuh dari skala 1 sampai 10 itu udah sampai di fase yang mana? 9 sih Bu. 9, satunya tuh kenapa kok nggak sampai 10? Gimana ya Bu? Karena mungkin 10-nya tuh masih belum terlalu banyak mencoba banyak hal gitu. Jadi mungkin ratingnya tuh sekarang 9 dulu sih. Karena mungkin masih ada kalanya kayak mikir, aku bisa nggak ya gitu. Tapi pikiran itu udah cepet-cepet saya hilangkan. Jadi masih 9. Oke, berarti udah merasa lega ya. Udah Ya, bagus juga tadi karena Elza udah bisa berpikiran yang positif dan tentunya Elza udah percaya diri juga dengan skala 9 tadi. Mungkin 1%-nya kan kita masih belum tahu kendala-kendala yang akan datang gimana. Tapi kalau masih ada masih ada kendala-kendala, Elza bisa menghubungi ibu lagi dan kita akan konseling lagi, ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. baik Bu. Nah, mungkin Elza masih ada yang ingin disampaikan lagi. Tidak ada lagi sih Bu. Udah cukup dan saya juga udah benar-benar merasa lega gitu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, karena waktu konseling kita ini udah mau habis, jadi sesi konseling ini kita akhiri ya. Nanti kalau dirasa-rasa masih kurang, Elza bisa menghubungi ibu dan kita akan mengadakan sesi pertemuan kedua. Bagaimana? Baik Bu. Kalau gitu, sebelum ibu tutup, ibu mau menyimpulkan dulu ya proses konseling yang udah kita lakukan tadi. Mulai dari awal itu masalahnya Elza itu pada intinya merasa rendah diri karena teman Elza ini udah pada berprestasi, sedangkan Elza ini ikut lomba itu juga masih belum bisa mendapatkan juara kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya Elza itu udah menyadari bahwa masih ada peluang-peluang lain mungkin yang akan bikin Elza seperti kayak teman Elza tadi. Ya Bu, betul sekali. Oke, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada Elza karena udah mau ngobrol dan udah mau terbuka juga ke Ibu sampai Elza bisa menemukan solusi atas permasalahan Elza dan mungkin ketika Ibu melakukan konseling tadi ada kata atau perilaku Ibu yang kurang baik, Ibu memohon maaf sebesar-besarnya dan Elza dan Ibu harap Elza dapat menerapkan solusi yang Elza punya tadi untuk kehidupan sehari-hari biar jadi lebih baik. Ya Bu, saya juga mau mengucapin terima kasih banyak karena sudah mau mendengar saya dan mengarahkan saya ke yang lebih baik lagi. Sama-sama kembali. Jadi silahkan Elza bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik Bu. Oke, saya akhiri ya Zoom kita pada konseling ini. Ya Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.